Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang suatu apapun, semoga selalu menjadi pribadi yang sukses dan bersahaja. Dari kasus Pauman terus bergulir dan Ririn Rifanto sudah dijatuhi hukuman metong oleh jaksa penuntut umum dengan bukti-bukti digital atau bahkan bercak darah yang ada di kios Budi. Pertanyaannya, apakah benar Budi itu benar-benar dieksekusi di kios? Mengingat dari CCTV itu nggak pernah menunjukkan dari rekam jejak Budi itu masuk, bahwa ternyata ada CCTV yang menyorot ya dari bangunan samping Budi di kios milik Budi, tetapi tidak ada suatu rekam jejaknya. Hanya sekedar ketika Ririn itu dan Priyo menggotong dari yang diduga itu adalah almarhum Budi. Tetapi kalau memang itu almarhum Budi, apakah mungkin Budi yang mempunyai badan gempal gemuk gitu ya, itu dengan mudah digotong? Kan berat ya. Dan kemudian dimasukkan ke depan atau kap mobil. Dan ini menjadi sebuah perdebatan mengingat dari tim digital forensik ya yang belum hadir, dan kemudian tidak ada sesuatu yang meyakinkan dari kamera memang buram ya, tidak jelas ya. Atau mungkin kalau bisa sih ya, kenapa ya tidak ada suatu scan yang ada di bandara gitu guys ya, yang ketika ada narkoboy itu bisa dilihat, di scan gitu, dan kemudian ada suatu yang mencurigakan itu bisa terlihat. Tetapi di sini tidak. Dan di sini ada suatu pernyataan yang memang dari Ruslandi mengatakan semuanya udah finish ya, bahwa Ririn memang sudah dijatuhi hukuman yang pantas untuk apa yang telah dilakukan. Dan mari kita simak selengkapnya. Yuk langsung kita play. Yang sudah mengering. Saya tanyakan juga berapa lama darah itu bisa diakurasi dengan teknologi yang dimiliki oleh Inavis, dan itu 1 tahun 2 tahun masih bisa 1 tahun ya terdeteksi bercak yang ada, disimpulkan sehingga Inavis Polres Indramayu menyimpulkan bahwa itu adalah darah dan darah manusia. Saya tegaskan juga tadi apakah darah bukan manusia ya. Dan teknologi Inavis bisa menyimpulkan bahwa itu adalah darah manusia. Berapa titik darah yang ditemukan? Jadi ada sekitar tadi 8 titik. Dari mulai ya. Yang sangat jelas itu di rolling door, di bagian atas rolling door itu sangat jelas sekali, warnanya masih merah kental gitu, karena memang tertutup oleh rolling door, jadi tidak tersentuh oleh sinar matahari, kemudian debu dan akibat oksidasi kimia yang lain. Izin dok. Untuk titik-titik yang terdapat di bercak darah kurang lebih ada 7, diantaranya yaitu ada di. Kalau kita melihat pernyataan dari Ruslandi dan seorang anggota Inavis mengatakan, tadi Pak Ruslandi mengatakan 8 titik ya, sedangkan Inavis mengatakan bahwa ada 7 titik. Nah ini ada suatu perbedaan sedikit ya, meskipun ya nggak beda jauh sih, cuma selisih 1 ya, mungkin di korting dan diskon sebagainya kita tahu. Tapi itulah yang menjadi sebuah bukti yang diajukan untuk menjerat Ririn. Dan yuk kita lanjut ya. Kursi plastik tersebut dengan tinggi 50 cm Ya, plastik ya. Di lantai bagian kanan itu terdapat juga bercak darah. Kami lakukan pemotretan dan pengambilan sampel. Di lantai yang di bawah yang di bawah ya. Kemudian di tembok pintu kamar mandi baik yang sebelah kanan, bawah, dan juga sebelah kirinya itu kami lakukan pemotretan dan pengambilan swab. Selain itu di pintu kamar mandi kami lakukan pemotretan dan pengambilan swab. Setelah itu terakhir di bagian atas pintu rolling door, tapi bukan di pintu rolling doornya, tapi di bagian atas berwarna putih. Itu ada diduga bercak darah yang kami temukan. Untuk di lantai 2 itu terbuat dari bahan kayu, dan kami sudah lakukan pemotretan dan pencarian, tidak ada di lantai 2. Itu kalau memang ada CCTV-nya itu suaranya harus dijelaskan. Apakah kedatangan
Riri mengatakan bahwa di sebelah di tempat Budi, ya tempatnya di kios, itu ada sebuah CCTV. Nah sebenarnya kenapa sih dari CCTV itu tidak pernah menyorot kedatangan Budi? Dan Ririn mengatakan bahwa memang kalau ada CCTV, kenapa dari suaranya itu tidak diperjelas? Dan kemudian kalau memang jelas kan ada bukti-bukti yang memang benar konkret. Karena dari ketika Budi dieksekusi kan memang menjadi perdebatan. Kenapa tiba-tiba Budi digotong, ya, digotong, terus kemudian keluar masuknya itu nggak pernah terekam. Nah ini akan kita bahas ya, dan kita akan dalami ya. Kita lanjut. Di halaman 14 itu kan tidak sangat itu belum tidak bisa terlihat apakah itu berupa mayat atau beras, dan itu juga sudah ditayangkan waktu sebelumnya, jadi mungkin tidak bisa terjadi bukti yang jelas apakah itu beras atau mayat, karena sangat itu percayanya. Iya, sebenarnya ini kan memperlihatkan ada surat isinya digital forensik. Digital forensik ini diambil dari sampel data atau metadata, disebutlah CCTV. Kemudian majelis hakim sudah bermusyawarah harus transparan, makanya diperlihatkan lagi tujuannya itu. Nah, terhadap bahan baru ini akibat Di sini mengatakan bahwa memang, nah di sini ada suatu penelitian yang dilakukan oleh digital forensik. Menarik ini ya. Apakah mungkin ini akan terkuak? Ya, karena dari seharusnya jika memang sudah teliti dari suatu pencahayaan yang begitu buram ya, yang begitu sangat belum jelas sama sekali, itu bisa diputuskan dengan sebegitu mudahnya. Itu loh. Apakah mungkin dari sebuah penelitian yang tidak benar-benar jelas gitu loh ya. Tetapi terlepas dari itu ya, dari alibi Ririn memang sangat terjepit dan sangat sulit untuk lepas dari yang ia sanggah ya. Ini sangat menarik ya. Yuk kita dalam lebih lanjut guys ya. ditanyakan kalau terdakwa setelah Ya. ditanyakan tanggapannya. Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada advokat, tetapi kausa akibat hukumnya bukan terhadap substansi yang diperlihatkan, namun terhadap substansi bukti atau hasil digital forensik ini. Ada dalam kuhap. Ya, ini yang mulia. Ini tadi juga saya sudah sampaikan kenapa ahli tidak hadir. Jadi saya kira ahli tidak hadir. Kalau menjelaskan ahli di sini. Oh, ahli tidak hadir guys ya. Itu di pasal 239 itu kan harus ada berita acara itu yang mulia. Makanya saya berasa. Terhadap keberatan itu ada sikap yang diambil atau bagaimana? Nanti kalau itu akan dalam berita acara. Semua hal dicatat dalam berita acara. Boleh dalam bukti semangat dan Apa manusia Pak? Udah ya cukup semua ya. Berarti dilanjutkan ke replik silakan. Lihat ini loh. Kan melihat ini. Aku bukan deteksi wajah, aku hanya deteksi. Dari sini ya ada suatu perekaman ya dari ketika di tempat sebelahnya kios Budi. Ya, ini ada suatu rekaman ya yang ternyata narasumbernya itu Niko, keluarga korban. Di sini ternyata ya ada dari ketika Ririn ya yang memang yang konon katanya itu akan membawa dari almarhum Budi. Dan di sini terjadi suatu perdebatan. Apakah mungkin hanya dilakukan cuman Ririn dan Prio jika memang mereka melakukannya, karena mengingat ternyata ada sosok pelaku lain yang masuk menggunakan motor nih dan kemudian masuk ke dalam kios tetapi tidak pernah dibuka. Dan anehnya ya cuman Budi aja yang nggak kelihatan gitu guys ya, kapan masuknya kapan keluarnya gitu loh. Tahu-tahu dia udah meningsoy gitu aja diangkut. Yuk kita play ya. Langkah, kalau salah penilaian aku, ya no Bayang-bayang yang problem. mana coba Bang ini Bang? Bayang-bayang Oh, mana di sini coba langka ini? ya. Mana? Bukan, belum ada ini. Sepeda motor tadi pertama, sepeda motor pertama. Sepeda motor itu nanti setelah langkah kaki. Cobalah. Nah kan
Itu sebelum ke belakang, itu yang video yang dilihat oleh Bang Ridin sudah ada apa Prio ke belakang, belakangnya mobil, lalu ada orang lain yang di depannya mobil. Itu dimanipulasi Bang Erin. Faktanya kayak gini memang. Berarti ini yang dimanipulasi yang disajikan di pengadilan. Ini kan yang dari pengadilan kan? Loh, enggak, yang dimaksud Bang Erin itu yang katanya ada orang ketiga itu loh dimanipulasi. Sebenarnya tidak, aku hanya sepeda motor bukan orang. Aku bilang sepeda motor. Mana Bang Pau ini? Aku kan sepeda motor yang ku bilang tadi, bukan orang. Orang nggak bisa ku tengok itu orang itu. Berdasar sepeda motor tadi, bayangan. Coba nanti kita lihat lagi lah, aku pun lihat lagi. Nanti lewat doang, nggak ada berhenti, lewat sepeda motor doang. Bang, ada yang dari belakang. Sepeda motor dari belakang. Kita play lagi ya. Bang Erin segitu. Nanti ada motor mendekat. Oh, sepeda motor di belakang ya. Itu Nanti ada yang berhenti guys. Bentar. Nah ini. Bukan yang ini. Tadi jelas dia bawah mobil itu nampak Bang. Tadi yang bawah mobil nampak. Bukan ada orang itu. Itu motor tuh. Bukan ada orang. Nah ini. Nah itu motor lampunya berhenti tuh. Oh ini ya. Ini guys ya. Ada orang berhenti ya di depan mobil tuh. Itu masuk tuh guys. Yang menerangkan nanti. Tunggu. Nanti balik lagi ke motornya pergi kelihatan. Tuh ya. Ketika ada sebuah motor kemudian berhenti tepat di depan tempat supir ya gitu ya. Kan kemudian ada seorang yang masuk. Nah ini kenapa nggak pernah diusut ya? Ini masuk ke kios Budi guys ya. Karena dari si Prio-nya nggak kelihatan. Ini juga mungkin Ririn. Ya pokoknya di sini cuman ada Ririn dan Prio. Dan ketika dari detik-detik si almarhum Budi itu digotong ke dalam mobil. Nah ini pertanyaannya menarik gitu guys ya. Dan sebuah kejadian yang misterius. Ternyata Budi itu nggak pernah kelihatan mondar-mandir. Apa mungkin dia mempunyai ilmu halimunan guys ya? Ya silakan tanggapi di kolom komentar ya. Detektif ya, netizen. Lanjut. Itu benar ini seperti ini. Itu silakan lah. Tapi yang pasti ada motor berhenti. Pasti kita lihat kan. Tapi kan debatable. Apakah itu memang terlibat di sini ataukah benar katanya karena pipis, ya kan? Orangnya pergi lagi. Kan masih debatable. Sebentar, selesaikan dulu Bang Erin. Nah, orangnya pergi lagi. Kembali lagi ke motor kan Bang Erin. Lampu motornya dilihat. Orangnya pergi tuh. Orangnya pergi guys. Nah tadi kan ada orang masuk kan ya. Dia itu berhenti di depan mobilnya. Terus kemudian tadi keluar. Ya udah lihat jelas teman-teman ya. Tadi yang nggak jelas banget sih ya. Pokoknya memang ini buram sih ya. Pokoknya ada orang keluar gitu aja ya. Kita lanjut. Bang Erin. Masih tiba-tiba apanya Bang Erin? Oke, Cuma Bang. sekedar lewat, udah dibilangin masih pada Tuh, ngeyel dia pergi ya. Kalau dikasih bukti lebih percaya. Katanya Silakan nanti ininya ditanya. Kan kita harapkan Bang dengan itu kan ditanya. Karena dipotong pas waktu motor pas orang itu kencing langsung dipotong, tidak melihat lampu motor nyot ke sananya. Nah ini memang hanya sekedar dari rekaman yang ada di narasumber ya dari keluarga korban yaitu bernama Niko. Tetapi tidak mungkin tidak ada di persidangan. Dan ini menjadi sebuah perhatian ya. Dan kemudian memang ada perdebatan apakah itu sekedar orang liwat atau memang benar-benar terlibat atau bahkan terlibat tapi tidak diketahui atau bahkan tidak diusut. Ini kan seharusnya menjadi sebuah tindak lanjut ya. Tetapi di samping dari perdebatan itu ya, yang mungkin ini tidak menjadi pertimbangan di persidangan. Ya, semuanya tetap nanti keputusan ada di hakim ketua ya guys ya. Kita tidak harus menjustifikasi apapun rekaman, saksi atau pernyataan setiap orang. Namanya ini adalah sebuah kasus yang menjadi kasus nasional guys ya. Setiap orang ya patut untuk mengomentari atau bahkan memberi sebuah pernyataan-pernyataan ya. Ya benar atau tidaknya kan nanti terlepas dari keputusan hakim ketua. Lanjut ya. Nah ini gue sebut guys ya. Ya kita lihat ya bahwa di samping kios milik Budi itu ada suatu kamera guys ya.
kamera ya yang tepat menyorot dari teras dari kios Budi. Seharusnya dari pergerakan yang keluar masuk itu seharusnya itu terekam, guys. Seharusnya terekam ya. Karena seandainya memang dari rekamannya nggak full, hanya sekedar dari sensor gerak atau sensor langkah, ya kenapa dari cuman si Ririn, si Prio aja yang terlihat, dan kemudian yang jelas cuman hanya menggotong ya, yang kemudian menjadi alat bukti. Ini patut dipertimbangkan, guys ya. Kita lanjut. Tuh ya, yang ada merah-merahnya, guys ya. Jadi Pak Azul ya. Bukti elektronik berupa rekaman CCTV yang diajukan oleh penuntut umum pada persidangan kasus Pauman Indramayu. Ini kurang lebih ketika dari rekaman yang ada di samping toko Budi ya. Ini kan bisa merekam ya siapapun yang datang ke toko Budi atau kios Budi. Tetapi anehnya ya, saya katakan Budi itu tidak pernah terlihat dan tersorot, guys ya. Dan ini sangat aneh, guys ya. Di waktu yang krusial sebelum kejadian. Begitu pula rekaman CCTV dari sisi kanan toko sembako milik korban. Budi Awaludin juga tidak menunjukkan adanya aktivitas korban Budi memasuki tokonya. Sementara itu, pihak yang menyampaikan dan menginterpretasikan bukti elektronik yang diklaim sebagai aktivitas terdakwa Ririn, Rifanto dan Prio bukanlah ahli teknologi informasi maupun ahli digital forensik, melainkan saksi verbalisan dari penyidik Polres Indramayu. Di persidangan, majelis hakim pun mempertanyakan terkait aktivitas korban Budi Awaludin yang diduga dieksekusi oleh pelaku di kiosnya. Apakah korban Budi terekam CCTV memasuki toko? Jawaban saksi verbalisan dari penyidik Polres Indramayu tegas kepada majelis hakim. Tidak ada. Oh ya, berarti memang dari CCTV ya, bukti-bukti yang diajukan di persidangan ya, ini bukan dari tim digital forensik tetapi dari tim penyidik Polres. Dan ini ya mungkin menjadi suatu dalam arti hal yang boleh dibilang kurang gitu, guys ya. Dan kemudian apakah benar bukti-bukti yang hanya sekedar memang seharusnya itu ditangani oleh ahlinya, baik DNA ditangani oleh ahli DNA, dan kemudian ya ini digital forensik itu ahlinya itu tidak turut campur dan kemudian membuat alat bukti. Nah, dari keanehan tersebut ya, bahwa ternyata dari baik rumah Budi yang ada kamera tersorot dari depan rumahnya, yaitu tempat material atau toko material, itu tidak ada suatu bukti bahwa Budi itu keluar masuk ke rumah. Juga di sini nih ya, di kios samping milik Budi itu nggak pernah menunjukkan Budi keluar masuk kios ya. Itu anehnya di situ. Dan ini menjadi sebuah hal yang misterius ya. Berarti Budi sakti dong ya. Gokil banget ya. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Sudah jelas ya pernyataan yang ditujukan oleh seorang hakim ketua kepada tim penyidik Polres ya. Tidak ada sosok keluar masuk seorang Budi Awaludin. Tetapi anehnya Budi dieksekusi, dan kemudian ada suatu penelitian dari Inavis yang membuktikan bahwa ada jejak-jejak ketika Budi dieksekusi. Ini menarik, guys ya, menarik aja ya. Pokoknya ini sesuatu yang agak aneh, tetapi ini adalah suatu kronologi yang belum terungkap, guys ya. Ini cuman dari memang rekam jejaknya seperti ini, guys ya. Dari rekam jejak yang dijadikan sebuah bukti bahwa si Ririn itu pelaku, tetapi anehnya Budi itu nggak pernah kelihatan. Kita lanjut, guys ya. Terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Tidak ada.
Jangan sendirian Pak RT. Ini waktu pembongkaran guys ya. Halo Tia. Jangan sendirian sih. Bareng-bareng wong pira atau wong pira. Nah. Ini adalah toko Bapak Budi almarhum yang meninggal satu keluarga yang di Pauman. Oh ya, telur yang bau mah. Telur pecah. Oh, telur yang bau guys ya. Ini bau telur guys. Coba Tom, boleh? Ya Allah. Bawah. Minyak ada di bawah. Iya, ini mah bau busuk telur. Telur pecah. Minyak masih ada minyak. Hari endok karena endok mah gawannya angel sih ya mungkin. Ini kami di lokasi ini. Pada pecah ya guys ya, karena bawanya susah. Kalau di CCTV yang saudara terima, Budi itu ada terekam CCTV masuk ke toko itu? Tidak ada. Satu pertanyaan kedua saksi. Tidak ada. Sudah ditanyakan kedua kali guys ya. Saya tayangkan tentang detik-detik hakim ketua mengatakan bahwa dia itu bertanya bahwa apakah ada benar bukti bahwa seorang Budi Awaludin itu masuk atau bahkan keluar itu di kiosnya. Itu nggak ada guys. Lalu kenapa dari bukti-bukti dari CCTV yang katanya dugaan nih, belum fix ya, bahwa Budi itu digotong oleh Ririn dan Prio itu menjadi bukti dan menjerat Ririn, tetapi itu baru tuntutan jaksa penuntut umum. Ada satu bukti, mungkin jika ada suatu keajaiban Ririn bisa membuktikan, mungkin dia dapat diperingan. Tetapi kalau menurut saya Ririn itu terlibat guys ya. Prio boleh dikatakan ya terlibat karena dia mengetahui dari proses yang terjadi, otomatis dia dianggap sebagai pelaku. Nah kalau Ririn dibilang dia itu nggak terlibat sama sekali, menurut saya pribadi guys ini aneh gitu ya. Tetapi jika memang dia memang kalau ada pelaku lain ya, yang kita bahas kan dari kemarin kan apakah benar ada pelaku lain, yaitu memang harus diusut. Kalau Ririn menurut saya terlibat guys ya, menurut saya. Tetapi nanti biar dari hakim ketua nih ya yang memutuskan dari bukti-bukti ya, entah dia itu dinyatakan meningsau dan tidaknya ya kita serahkan kepada hakim ketua guys ya. Dari sebuah rekam jejak yang katanya itu dari Ririn Rifanto dan Bro itu mengeksekusi Budi di kios miliknya, dan kemudian digotonglah tuh si Budi dengan pick up milik Budi putih yang kemudian konon katanya digadaikan oleh Ririn sebesar 750.000. Nah, terlepas dari itu ya, dari ketika si Ririn menggadaikan mobil dan sebagainya ya, kita tidak tahu ya benar atau tidaknya. Saya akan membahas tentang dari benarkah dari Ririn Rifanto dan Prio itu mengeksekusi Budi di kios miliknya. Karena seperti yang ditanyakan oleh hakim ketua bahwa Budi itu nggak pernah keluar masuk dan dijawab oleh dari tim penyidik Polres. Dan ini menjadi sebuah pertentangan. Kenapa bisa jaksa penuntut umum malah tetap memvonis dan menjatuhi hukuman metong itu ya seorang Ririn Rifanto? Ini menjadi sebuah hal yang menarik, dan semoga saja dari hakim ketua mempunyai sebuah pertimbangan
Apakah bukti-bukti itu valid? Dan benarkah sesuatu yang belum benar-benar matang dan diuji oleh tim digital forensik itu akan tetap menjadi sebuah pertimbangan dan kemudian memvonis orang Ririn dan Priyo? Dan apakah mungkin jika ada pelaku lain, ya dugaannya karena memang ada suatu pernyataan dari saksi-saksi, ada Yoga Joko dari ibunya Eis, ya Ibu Teti, itu tidak pernah diusut ulang atau tidak diperhatikan, dan bahkan malah ya nggak usah ikut orang lain gitu loh, nggak usah diikut-ikutan, ya pokoknya Ririn dan Priyo aja udah gitu ya, menurut tim penyidik. Cukup sekian ya, semoga menambah informasi. Para detektif netizen silakan berkomentar dan berkomentar dengan sopan. Ciao.